Seberapa banyak lo tahu tentang Coca-Cola? Perusahaan yang mendunia karena jualan air soda dicampur sama gula. Dan apa yang mereka lakuin sampai bisa dikenal sama 94% populasi di dunia. Di tahun 1880, belum ada badan pemerintah di Amerika yang ngatur kandungan sebuah obat-obatan. Banyak orang yang jualan obat yang diracik secara asal-asalan dan bilang kalau misalnya obat itu punya banyak manfaat. Tapi sebenarnya obat-obatan itu mengandung banyak zat berbahaya dan gak layak buat dikonsumsi. Karena peracik sama penjualnya itu bohong kalau misalnya obatnya itu manjur. Banyak banget orang yang ketipu sama obat-obatan kayak gini. Yang bikin pengusaha obat-obatan kayak gini itu omsetnya gede banget. Salah satunya yang paling sukses itu minuman berkhasiat yang namanya Feed Mariani. Orang yang bikin minuman Feed Mariani ini ngeklaim bahwa efek minuman ini bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Dan orang yang mengkonsumsi ini 3 gelas sehari bisa langsung merasa bahagia, energinya gak terbatas, sama percaya diri. Karena bahan utama dari minuman ini itu wine sama kokain. Nah terus apa hubungannya minuman obat sama Coca-Cola? Di sini tuh masuk orang yang namanya John Pemberton. Dia tuh lulusan farmasi sekaligus veteran perang saudara Amerika. Pas di tengah perang, dia luka sampai sekarat. Dokter yang meriksa Pemberton bilang kalau misalnya dia udah pasti mati. Makanya si dokter ngasih morfin dengan dosis besar supaya Pemberton matinya gak kesakitan. Tapi karena morfinnya itu dikasihnya banyak banget, si Pemberton itu malah selamat. Bukan cuma selamat, dia malah jadi kecanduan morfin juga. Selama hidupnya dia sampai stres gimana caranya ngilangin kecanduan morfin. Sampai akhirnya dia tuh ketemu sama obat yang namanya Feed Mariani tadi. Yang Pemberton kira kecanduannya dia sama morfin itu hilang karena obat ini. Tapi kenyataannya Feed Mariani ini kan bahannya wine sama kokain. Kecanduan morfinnya itu hilang, tapi gantinya dia malah kecanduan kokain. Pemberton tuh suka banget sama minuman Feed Mariani ini. Berhubung dia belajar farmasi, dia mau bikin sendiri minuman yang mirip kayak gini dengan bahan yang sama. Dan di tahun 1884, Pemberton mulai jual produk yang namanya Pemberton French Wine Coca, yang nantinya itu bakalan jadi Coca-Cola. Tapi di tahun 1886, banyak negara bagian di Amerika yang ngelarang minuman berkhasiat mengandung alkohol. Dan keputusan ini bikin Pemberton ganti resep minumannya, yang tadinya wine jadi air berkarbonasi atau air soda. Tapi rasa minumannya itu jadi pahit banget. Ya akhirnya Pemberton ngasih banyak banget gula supaya rasa pahitnya itu gak kerasa lagi. Karena resep sama kandungan dari minuman ini udah berubah, dia harus nyari nama baru buat minumannya. Frank Robinson selaku bookkeepernya si Pemberton, dia kasih saran nama baru dan namanya itu Coca-Cola. Yang asalnya dari bahan utama minuman itu sendiri, cola nut atau dulu disebut cola nut yang mengandung kafein, sama daun coca yang mengandung kokain. Nah selama ini orang-orang yang mengkonsumsi Coca-Cola sama aja mengkonsumsi kokain dong. Di tahun 1929, kandungan kokain di minum Coca-Cola itu udah dihilangin. Tapi di tahun 1800-an gak ada yang peduli kandungannya apa, yang penting rasa sama efeknya. Tapi gak banyak orang yang beli Coca-Cola. Karena si Pemberton ngenalin Coca-Cola ke orang-orang itu tonik yang nyembuhin sakit kepala. Dan karena banyak juga orang-orang yang bikin minuman serupa kayak gini, Pemberton susah banget bersaing di pasaran karena kompetitornya banyak banget. Di tanggal 14 April 1888, ada apoteker muda yang namanya Asa Griggs Candler. Dia beli sepertiga saham dari ramuan Coca-Cola punya Pemberton dari anaknya yang sekarang ngelola perusahaan bapaknya, namanya Charlie, dengan harga $550. Setelah deal, Candler dipaksa jualan minuman itu dengan nama Yam Yam sama Coke. Dia nggak boleh jualan minuman pakai nama Coca-Cola meskipun dia udah beli sahamnya. Karena Charlie udah jual produk yang namanya Coca-Cola juga. Candler tuh nggak terima sama nama produknya dan dia mau bawa masalah ini ke ranah hukum. Tapi nggak lama kemudian, John Pemberton meninggal secara tiba-tiba di tanggal 16 Agustus 1888. Candler langsung gerak cepat buat dapetin semua klaim atas resep sama hak jual Coca-Cola dari anaknya Pemberton. Di salah satu cerita kalau misalnya Candler itu ngedeketin istrinya Pemberton di pemakaman suaminya dan nawarin uang $300 buat beli hak penggunaan nama Coca-Cola. Candler juga ngeklaim kalau misalnya dia itu udah beli semua saham Coca-Cola dari semua orang yang punya sahamnya. Tapi ada juga yang bilang kalau Candler itu sebenarnya nggak beli semua sahamnya, karena beberapa surat perjanjian jual beli sahamnya itu ada tanda tangan palsunya. Di tahun 1892, Candler bikin perusahaan kedua, namanya Coca-Cola Company. Dan Candler bakar semua dokumen jual belinya dia sama Pemberton, biar gak ada penyelidikan lebih lanjut. 2 tahun kemudian, Charlie Pemberton, anak dari John Pemberton, ditemukan gak sadarkan diri dan ada opium di sebelahnya dia. 10 hari kemudian, Charlie Pemberton dinyatakan tewas di rumah sakit Atlanta di usia 40 tahun.
Esa Candler yang sekarang punya kendali penuh Coca-Cola sadar kalau usaha Coca-Cola itu nggak akan terlalu laku di pasaran. Jadi dia mulai iklan di mana-mana, mulai dari poster, banner, billboard, sampai kanopi, sama rumah orang dibikin ada logo Coca-Colanya. Jadi semua orang bisa lihat logonya dan penasaran Coca-Cola itu apa sih. Marketing Coca-Cola itu nggak berhenti sampai situ. Pihak Coca-Cola kerjasama sama semua apotek di kotanya dia buat bagiin kupon gratis buat nyobain Coca-Cola, yang berharap kalau misalnya mereka nyoba, mereka tuh jadi ketagihan karena ada kokain dalam minumannya. Candler juga sadar lagi kalau misalnya selama ini dia tuh salah jualan Coca-Colanya, karena Candler jual Coca-Cola itu sebagai obat yang berbentuk minuman dan bisa menyembuhkan sakit kepala. Jadi yang beli itu cuma orang-orang sakit doang. Yang akhirnya Candler tuh ganti target pemasarannya bukan ke orang-orang sakit, tapi ke semua orang dengan cara jualan produk minuman yang enak dan bisa dikonsumsi sama semua orang. Coca-Cola tuh langsung bilang kalau efek yang bersifat medis di kandungan Coca-Cola itu udah hilang, dan Coca-Cola itu bisa dikonsumsi sama semua orang sekarang. Tapi sebenarnya itu bohong, nggak ada yang dihilangin juga, karena dari awal emang nggak ada efek medisnya, kan kandungannya cuma kafein sama kokain. Karena sekarang Coca-Cola itu udah bisa dikonsumsi sama semua orang, penjualan Coca-Cola itu jadi naik drastis, dan Candler langsung invest bagian dari keuntungannya itu buat bikin iklan yang lebih gede lagi. Coca-Cola mulai bayar bintang film sama atlet buat endorse minumannya, yang bikin image Coca-Cola itu di mata masyarakat minuman yang biasa dikonsumsi sama orang-orang terkenal. Mereka bahkan bikin badan statistik sendiri buat pelajarin pergerakan lalu lintas di kota dan di mana paling cocok buat naruh iklan mereka. Dan karena ada teknologi baru kayak radio sama TV, Coca-Cola nggak mikir dua kali buat bayar berapapun supaya iklan mereka tuh ada di sana biar semua orang tahu produk Coca-Cola ini. Coca-Cola zaman dulu itu bukan botolan kayak sekarang ya. Awalnya Coca-Cola itu sirup sama air sodanya itu kepisah. Jadi kalau misalnya orang mau beli Coca-Cola harus diracik dulu sama yang jual. Jadi Coca-Cola itu sebenarnya cuma jual sirupnya doang. Kalau penjualnya mau beli air soda sendiri itu nggak apa-apa. Makanya harga shipment dari Coca-Cola itu rendah banget, karena satu botol sirup bisa jadi beberapa gelas. Cola pertama kali dibikin jadi botolan siap minum itu di tanggal 12 Maret 1894 sama dua orang pengacara yang namanya Benjamin F. Thomas sama Joseph B. Whitehead. Mereka bujuk Candler buat jadiin Coca-Cola itu produk botolan yang siap minum. Tapi si Candler nggak mau karena biaya ngebotolin itu mahal banget. Si Benjamin sama Joseph bilang kalau misalnya mereka mau tanggung biaya produksi botolnya sendiri, dan Candler cuma supply mereka sama sirupnya aja. Dan akhirnya si Candler tuh setuju dan tanda tangan kontrak buat bikin Benjamin sama Joseph punya hak buat bikin Coca-Cola jadi minuman botolan. Dan harga yang harus dibayar sama Benjamin sama Joseph itu cuma $1 doang. Lagi kalau misalnya produk botol Coca-Cola itu laku, sirup dari Candler kan juga pasti laku. Dan akhirnya botolan Coca-Cola itu laku keras dan banyak banget yang beli. Benjamin sama Joseph pesan banyak banget sirup dari Candler buat dijadiin Coca-Cola botolan. Tapi karena Candler tadinya tuh gak percaya kalau misalnya Coca-Cola botolan tuh bakalan laku keras, dia cuma baca dikit kontrak Benjamin sama Joseph. Dan ternyata di kontraknya itu gak ada batas waktu sampai kapan Candler bisa jual ke mereka. Sama gak ada juga keterangan buat ngerubah harga sirupnya kalau misalnya bahan baku sirupnya itu naik. Jadi si Candler ngasih hak ke Benjamin sama Joseph buat dapetin pasokan sirup dengan harga yang gak akan berubah meskipun harga bahan baku sirupnya itu naik. Dan ini bikin kasus perdata yang nguras uang Coca-Cola sampai jutaan dolar buat dapetin hak mereka balik karena Candler jual hak tersebut dengan harga $1. Tapi di awal tahun 1900 itu bukan masalah buat Candler karena penjualan Coca-Cola botolan itu gak berhenti-berhenti dan naik terus penjualannya setiap tahun. Alasan dari perkembangan Coca-Cola itu marketingnya yang gak berhenti-berhenti juga. Tapi keberhasilan Coca-Cola itu berasal dari sesuatu yang gak biasa. Pas Perang Dunia Kedua, gula itu dijatah sama pemerintah. Dan setiap orang cuma boleh beli 2 pound atau 0,9 kg per bulannya. Tapi Coca-Cola bikin klaim yang gak masuk akal kalau mereka itu pengecualian dari kebijakan pembatasan gula ini. Dan mereka bilang ke pemerintah kalau Coca-Cola itu produk yang penting buat perang. Lebih gak masuk akal lagi, pemerintah Amerika itu setuju. Dan ini terjadi karena Coca-Cola ngasih uang yang banyak banget itu ke pemerintah.
Coca-Cola bikin pembenaran kalau misalnya produknya itu bisa bikin mood tentara makin bagus dan makin berani pas perang. Cola boleh pakai gula sebanyak yang mereka mau, sedangkan kompetitornya produksi minuman dengan gula yang dijatah. Coca-Cola nggak berhenti di sana. Direktur Coca-Cola janjiin ke semua orang kalau Coca-Cola bakalan ada di setiap tentara di saat perang, dimanapun mereka berada, dan mereka bisa beli dengan harga 5 sen doang. Berarti Coca-Cola rugi dong kalau misalnya jualnya murah. Yang nggak rugi, strategi kayak gini tuh malah pinter banget. Karena image Coca-Cola jadi bagus di mata militer sama di mata publik. Karena Coca-Cola mau bantu buat persediaan pas perang, dan brand Coca-Cola dibilang brand yang patriotisme. Tapi di belakang itu, Coca-Cola diem-diem bikin deal sama pemerintah Amerika buat mendanai pembuatan pabrik botol Coca-Cola di luar negara Amerika, dengan iming-iming kalau misalnya Coca-Cola itu bisa bawa budaya Amerika dikenal di seluruh dunia. Bisa bikin mental tentara Amerika meningkat dan harga shipmentnya murah karena lokasi pabriknya itu dekat. Tapi tujuan sebenarnya itu biar pemerintah yang mendanai pembangunan pabriknya, dan pihak Coca-Cola nggak usah bayar pajak ke pemerintah. Dan akhirnya Coca-Cola berhasil bikin 64 pabrik pembotolan di seluruh dunia. Karena Coca-Cola sekarang lebih gampang diakses sama tentara Amerika di seluruh dunia, tentara itu mulai sharing minumannya sama orang-orang lokal di sana. Dan itu ngebantu Coca-Cola buat ekspansi ke tempat-tempat terpencil juga. Ini tuh pada dasarnya bikin semua tentara Amerika jadi marketing Coca-Cola tanpa sepengetahuan mereka. Di masa perang dunia yang banyak banget orang menderita, kehilangan rumah, harta, bahkan keluarga mereka, tapi Coca-Cola malah ekspansi pasar mereka secara cepat di seluruh dunia. Dan cuma ada 2 negara sekarang yang nggak jualan Coca-Cola, yaitu Korea Utara sama Kuba. Di Amerika, Coca-Cola itu jadi brand patriotisme karena bantu tentara Amerika. Tapi yang gak dikasih tahu sama Coca-Cola, mereka tuh bantu pihak Nazi Jerman juga. Logo Coca-Cola di Jerman masa Perang Dunia Kedua itu biasanya dikasih logo swastika juga, biar orang-orang Jerman yakin kalau misalnya produk ini itu pro Jerman. Tapi seiring berlalunya perang, supply ke Jerman jadi makin susah karena perangnya itu makin gede, yang bikin pengusaha Amerika buat ekspor bahan baku ke Jerman itu nggak bisa. Tapi kan di Jerman udah ada pabrik pembotolan Coca-Cola yang dikelola sama orang yang namanya Max Kidd, dan dia punya ide buat bikin Coca-Cola tetap bisa dijual di Jerman. Dia tuh nyari ahli farmasi sama peracik di Jerman buat bikin minuman yang kandungan itu sama kayak Coca-Cola, tapi nggak pakai sirup Coca-Cola karena sirupnya nggak bisa masuk ke Jerman dari Amerika. Yang akhirnya mereka bikin perasan pakai sari buah sisa-sisa yang nggak kejual atau hampir busuk, dan minuman ini dijual di Jerman dengan nama Fanta. Karena banyak minuman impor yang nggak bisa masuk ke Jerman, pilihan warga Jerman itu jadi makin dikit kalau soal minuman. Jadinya mereka beli Fanta, dan mereka suka. Penjualan Fanta di Jerman tuh naik drastis karena mereka tuh nggak punya kompetitor. Biaya produksinya juga murah karena mereka tuh cuma pakai sari buah-buah sisa. Bahkan sempat jadi rumor kalau misalnya Max Kidd pakai orang-orang Yahudi yang jadi tahanan di concentration camp tanpa dibayar. Dan pas perangnya selesai, semua profit yang ada di Fanta masuk ke kantor pusat Coca-Cola di Amerika, dan Max Kidd naik jabatan di Coca-Cola Company. Di tahun 1955, Coca-Cola mulai jualan Fanta secara besar-besaran di seluruh dunia. Makanya kalau ada yang bilang Amerika tuh pakai perang buat bikin mereka tuh makin kaya, nggak usah heran lagi. Dari dulu emang gitu. Yang kebanyakan orang tahu rahasia Coca-Cola itu resep dari minumannya. Tapi sebenarnya bukan itu, karena resepnya bisa dilihat di Wikipedia. Semua orang tuh bisa bikin minuman yang rasanya persis sama kayak Coca-Cola. Tapi kalau misalnya mau jualan produk yang sama, itu nggak akan bisa bersaing di pasaran. Kenapa? Nah, suatu hari tuh ada seorang guru di sekolah Amerika yang nyaranin ke kepala sekolahnya buat jual minuman yang lebih sehat di vending machine sekolah. Tapi guru itu kaget pas kepala sekolahnya bilang kalau misalnya itu nggak mungkin, karena sekolah udah punya kontrak perjanjian eksklusif sama Coca-Cola kalau mereka tuh cuma boleh jual Coca-Cola doang. Dan sekolah dapat imbalan $3.000 per tahun, dan juga sekolah itu juga bisa dapat untung karena penjualan Coca-Cola tersebut. Dan bukan cuma satu sekolah doang yang dibayar sama Coca-Cola, tapi ternyata hampir semua sekolah di Amerika itu jual Coca-Cola. Strategi Coca-Cola ini namanya cradle to grave. Biar orang-orang ketagihan sama Coca-Cola itu harus dibiasain minum dari kecil. Ya, marketingnya bilang juga kalau lebih gampang bikin anak-anak ketagihan daripada orang-orang dewasa, karena orang dewasa biasanya udah punya produk minuman kesukaan mereka sendiri. Bukan cuma itu doang, Coca-Cola masarin produk mereka ke anak-anak. Coca-Cola juga kerjasama sama mainan anak-anak buat bikin produk-produk langka. Contohnya kayak boneka Barbie yang ada logo Coca-Colanya, kartu remi, papan permainan, sama mobil-mobilan. Pas Natal, iklan Coca-Cola nunjukin Santa yang bawa produk Coca-Cola. Biar anak-anak mikir kalau Coca-Cola itu minuman yang harus
harus dikonsumsi pada saat Natal. Di tahun 1982, Coca-Cola beli Columbia Pictures biar mereka bisa masukin produk Coca-Cola di film-film yang mereka buat. Tapi akhirnya dijual lagi karena lebih efisien bayar studionya aja buat tampilin produk Coca-Cola di film-film yang mereka garap. Film-film yang dibayar sama Coca-Cola itu kebanyakan film-film keluarga, karena bisa ditonton sama anak-anak juga. Dan ternyata strategi ini berhasil. Coca-Cola jadi produk yang paling dikenal di seluruh dunia. Tapi di tahun 1980-an baru kelihatan kalau misalnya Coca-Cola itu punya efek negatif. Bukan cuma Coca-Cola itu bikin gigi berlubang, tapi bisa bikin orang tuh obesitas, diabetes, dan penyakit gula lainnya. Dari penelitian, kalau misalnya anak-anak mengkonsumsi satu botol Coca-Cola lebih setiap harinya, kemungkinan 60% mereka tuh bakalan jadi obesitas. Dan kalau bayi udah dikasih minum produk yang gulanya berlebihan, mereka bakalan kecanduan sama gula sampai mereka gede. Tapi Coca-Cola mana peduli, mereka bikin kemasan produk mereka itu makin gede, jadi masyarakatnya bisa konsumsi lebih banyak lagi. Kalau banyak yang konsumsi, makin banyak juga yang ketagihan. Dan jangan lupa juga, kalau produk Coca-Cola itu mengandung kafein yang bisa bikin insomnia dan susah banget buat tidur. Coca-Cola tuh ngeklaim kalau misalnya kandungan kafein yang ada di minumannya itu biar bikin minumannya itu makin enak aja. Tapi ini pernah dites sama Badan Pengawas Makanan sama Minuman di Amerika. Mereka tuh coba bikin Coca-Cola yang nggak ada kandungan kafeinnya, dan rasanya sama aja tuh. Nah terus kenapa Coca-Cola masukin kandungan kafein yang adiktif ke minuman mereka? Ya udah pasti kan kenapa. Coca-Cola ngabisin jutaan dolar buat nyuap pemerintah Amerika perihal pajak minuman bergula. Dan Coca-Cola juga donasi ke banyak politisi di Amerika supaya mereka mempermudah Coca-Cola buat ngurus perizinan, sama bawa nama Coca-Cola di kampanye mereka. Coca-Cola juga banyak sponsorin atlet sama turnamen olahraga biar bisa bikin image kalau misalnya olahragawan juga minum Coca-Cola, yang akhirnya dibantah sih sama Cristiano Ronaldo secara nggak sengaja. Coca-Cola mulai memperluas pasarnya dengan bikin produk baru namanya Dasani. Coca-Cola bilang kalau misalnya Dasani ini air mineral yang lebih sehat daripada air mineral biasa, dan langsung bikin masalah di UK. Produk Dasani itu kan dijual lumayan mahal ya, sekitar 5 pound sterling per botolnya. Tapi setelah diteliti, kandungan airnya itu sama aja kayak air keran di UK. Pihak Coca-Cola langsung kebantah dan bilang kalau misalnya air Dasani itu udah melalui proses purifikasi yang berkali-kali. Tapi malah ada masalah baru, orang-orang pabrik Dasani nggak sengaja masukin air yang terkontaminasi ke produknya. Nah Coca-Cola langsung narik produk yang jumlahnya lebih dari 500.000 botol dari peredaran. Yang tadinya Coca-Cola mau jual produk yang sehat, malah jadi jual air keran yang terkontaminasi. Tapi itu bukan jadi masalah kontaminasi Coca-Cola yang paling parah. Tahun 1999 di Belgia, ada 26 orang anak di sekolah yang sama itu sakit gara-gara minum Coca-Cola. Yang akhirnya satu batch produksi Coca-Cola itu ditarik dari pasar Belgia. Respon pihak Coca-Cola itu lama banget buat ngurusin masalah ini, sampai orang-orang mikir kalau misalnya mereka tuh ngeremehin masalah ini. Dan di India, Coca-Cola itu dituduh karena bikin air tanah di India itu tercemar karena limbah pabrik mereka. Coca-Cola tuh emang ngaku kalau misalnya mereka punya masalah limbah dan janji bakalan benerin masalah ini. Tapi setelah dites lagi beberapa bulan kemudian, ditemuin tanah lengket dan beracun di dekat pabrik Coca-Cola di India, yang bikin tanahnya itu tandus. Hewan-hewan pada mati yang minum air itu, sama petani itu nggak bisa bercocok tanam di situ. Di Delhi, nemuin pestisida di kandungan Coca-Cola yang kalau dikonsumsi terus-menerus bisa menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, dan gangguan imun tubuh. Ada orang di desa di sekitar pabrik Coca-Cola di India yang bilang kalau misalnya dulu sebelum ada pabrik, air mereka tuh enak dan bisa dikonsumsi. Setelah ada pabrik, rasa airnya berubah. Dan banyak orang yang sakit karena minum air itu. Ada juga yang bilang kalau misalnya mandi pakai air itu, badannya jadi gatal-gatal dan gak bisa berhenti garuk-garuk. Dan ada lagi masalah karena ulah Coca-Cola nih. Mereka tuh bikin pabrik di daerah yang minim air. Jadinya air yang tadinya cukup buat masyarakat setempat jadi kurang karena dipakai buat pabrik Coca-Cola. Contohnya di Meksiko nih, tahun 2000 sampai tahun 2006. Mantan CEO Coca-Cola Meksiko, Vicente Fox Quesada, naik jadi presiden. Dia terpilih jadi presiden karena bantuan dana dari Coca-Cola. Dan setelah dia naik jadi presiden, Coca-Cola dapat perlakuan khusus. Presiden Vicente ngasih 27 kebijakan soal air buat Coca-Cola, dan mereka boleh bikin polusi air tanpa konsekuensi apapun. Bahkan Coca-Cola boleh ambil air dari warga lokal berapapun mereka mau tanpa bayar sepeser pun, yang akhirnya warga lokal jadi kekurangan air bersih. Pas masa Presiden Vicente, omset Coca-Cola di Meksiko itu naik 50% dan jadi minuman paling populer di sana. Dan ini juga salah satu keuntungan Coca-Cola karena perjanjian rahasia sama politisi Meksiko. Dan di tahun 2001, Serikat Pekerja di Kolombia ngajuin tuduhan ke pabrik pembotolan Coca-Cola kalau mereka tuh bikin death squad yang tujuannya buat blackmail, nyiksa, dan bahkan membunuh pejabat Serikat Pekerja setempat. Dan beberapa tahun kemudian, di Guatemala, ada beberapa pekerja yang disiksa dan diancam bunuh karena mereka tuh gabung ke Serikat Pekerja dan ngelaporin Coca-Cola. Karena pekerja itu cuma dapat bayaran $15 per hari
Padahal jam kerja mereka itu 15 jam sehari. Dan Coca-Cola nggak klaim kalau misalnya pabrik pembotolan di Guatemala itu punya perusahaan lain dan nggak disupervisi sama kantor pusat Coca-Cola. Dan Coca-Cola tuh nggak tahu tentang masalah ini. Tapi nggak ada yang tahu pihak Coca-Cola itu emang ikutan atau enggak, atau bahkan diuntungin dari masalah ini. Akhirnya di Amerika Latin, Coca-Cola dapat julukan The Sparkle of Death. Asa Candler, orang yang bikin Coca-Cola mendunia, pernah bilang, pemandangan yang paling indah untuk dilihat itu adalah anak-anak yang bekerja. Semakin mudah mereka bekerja, semakin indah juga pemandangannya. Dan kalau lu coba cari, dari semua perusahaan besar pasti punya sisi gelap mereka sendiri-sendiri. Lu jangan ngambil kesimpulan dari satu sudut pandang doang.